Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Awalan nashkurullah azza wa jalla ala ni'ami katsirah. Pertama kita panjatkan puji, rasa syukur yang lebih atas nikmat Allah azza wa jalla, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya berkumpulnya kita di sebuah majlis atau masjid yang insyaallah berkah ini. Saniyan salatan salaman daiman mutalazimain ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak lupa juga kita selalu senantiasa bersalawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat padanya, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaat sampai kepada orang-orang atau kita seluruhnya yang mengikuti ittiba'ani Rasulillah, mengikuti petunjuk beliau hingga yaumul qiyamah. Amin. Kita selalu berdoa kepada Allah azza wa jalla atas segala ilmu yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Doa-doa yang seperti ini harus diucapkan di setiap hari, pada zikir pagi, petang. Di antara kita memohon kepada Allah azza wa jalla karena kita semua adalah manusia yang lemah, lemah dalam segala hal, termasuk pikiran, termasuk otak kita juga lemah. Kadang kita merasa semangat dalam membaca Quran, kadang juga terasa malas dalam membaca Quran. Maka doa-doa seperti ini bisa mendorong kita dalam menyemangati kita dalam membaca Quran atau menghafalnya bagi yang menghafalnya. Dan bagi para penghafal juga, bagi yang menghafalkan Quran, ini proses antum tidak seperti santri yang masih kecil, karena antum seluruhnya udah berkeluarga, kan? Antum menghafal Quran itu luar biasa, beneran. Jadi antum menghafal Quran itu luar biasa. Dia menghafal Quran ketika setelah nikah itu sulitnya luar biasa. Otaknya dicampur banyak, 50% masalah rumah tangga, 50% lagi pekerjaan. Terus berapa persen menghafalnya? Harus mencari, harus benar-benar mencari. Makanya tidak bisa kita katakan membaca Quran juga termasuk. Baca Quran tidak hanya menghafal, jadi membaca Quran pun harus meluangkan waktu. Maka kalau kita menunggu waktu luang itu tidak ada. Kalau bekerja kita sibuk kerja, alasan. Kalau libur kita ingin liburan, kan? Tidak ada waktu, tidak ada waktu selain kita memaksimalkan waktu untuk membacanya. Bagi para penghafal Quran juga, kita harus semangat di antara hadis Nabi, langsung disebutkan dalam hadisnya, Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Suatu hadis penyemangat, hadis qudsi ini, maksud Allah yang berfirman, Iqra' wartaqi, bacalah dan naiklah, warattil, dan bacalah, Iqra' dan rattala yurattilu, sama-sama artinya qara'a yaqra'u, rattala yurattilu. Artinya apa? Membaca dalam bahasa Arab sama nih, tapi berbeda ini. Iqra' sama rattil, Iqra' itu
di dunia. Ya, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fit dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u. Maka dalam matan juga seperti itu. Ada kalimatnya muqri, qari, ya kan? Ada juga kalimatnya tilawatihi dalam bab tajwid, ya, dalam ahkam tajwid, ya. Wa zinatul ada'i wal qira'ati. Ada tilawati tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati. Ada tilawah, ada al-ada, ada qiraat. Ya, walaupun di situ artinya sama-sama membaca tapi berbeda, ya. Rattil itu lebih mentartilkan, lebih khusus untuk membaca, teksnya adalah Al-Qur'an. Tapi qara ayat qara teksnya adalah luas, ya, menyeluruh. Kita baca buku, baca koran, ya, kita bisa menggunakan iqra qara ayat qara. Tapi kalau tilawah ini sering digunakan khususnya dalam Al-Qur'an. Jarang juga orang menyebutkan tilawah hadis, ya, jarang, ya. Qara hadis, pasti qara hadis. Membaca hadis, gitu kan. Ini di antara penyemangat bagi antum yang menghafal, ya. Dan antum juga yang sering membaca, ya. Jadi tingkatan surga seorang hamba yang hafal Quran, ya. Ini bonus berarti, ya, bonus, ya. Itu sebanyak atau sejauh mana ayat yang kita hafal. Maka penyemangat atau semangat kalimat atau seruan ana di awal yaitu adalah menghafal Al-Qur'an lah, ya, mumpung atau untuk bekal kita sebelum kita bergantian dipanggil oleh Allah azza wa jalla, ya. Jadi nabung, jadi nabung. Kalau bahasanya orang ketang hafal An-Naba sampai setengah juz deh, ya. Siapa? Setengah juz. Siapa enggak? An-Naba sampai Al-Ghasyiyah hafal? Diimam langsung nanti, ya. Diimam langsung nanti, ya. Kita laki-laki, ya, paling tidak kita juga hafal walaupun tidak banyak, ya. Intinya hafal, ya, intinya hafal. Baik. Lanjutkan yang kemarin, ya. Mengulas balik yang kemarin, ya. Itu berkaitan dengan huruf itbaq, atau huruf itbaq. Huruf itbaq itu apa? Huruf tebal sempurna, ya. Huruf tebal sempurna ini ada berapa huruf tebal yang sempurna? Sebelum kita tasin, kita ulas dulu nih. Huruf tebal yang sempurna, pahami? Tebal yang sempurna ada 4. Tapi kalau secara seluruh huruf tebal ada berapa? Ada 7. Cara menyeluruh huruf tebal ada 7. Ya, pahami lagi. Ada juga di situ, ajarkan juga pakai proyektor waktu itu, huruf tipis yang terkadang tufahamu ahya'anan, atau artinya adalah terkadang dibaca tebal. Perhatikan, ya. Tapi kalau huruf tipis yang terkadang dibaca tebal, ini kategori tetap tipis, nggak bisa kita ucapin. Termasuk huruf ra juga tebal, enggak, ya. Dibacanya tebal, ya, tapi huruf ra adalah huruf tipis, ya. Ada berapa huruf yang terkadang dibaca tebal? Siapa yang masih ingat? Huruf tipis yang terkadang menjadi tebal ada berapa? Saya bisa menyebutkan dan syaratnya. Ayo. Siapa nih? Siapa yang paling ingat nih? Apa aja? Ada 3 apa aja? Ada 3. Lam, ra, terus yang pertama dalam huruf hijaiyah alif, ya kan? Alif lam ra itu aja dihafal, ya. Alif lam ra. Jadi ada 3 huruf ini, huruf tipis nih, 3 huruf ini huruf tipis nih. Asalnya tipis, alif, lam, dan ra, ya. Maka dia menjadi tebal dengan syarat-syarat tertentu. Kalau alif tebal karena apa? Coba nih kita ulas dulu. Alif tebal karena huruf sebelumnya harus tebal. Jadi intinya alif itu mengikuti huruf sebelumnya. Contoh misalnya
qala, qala. Ini kan alif kan pengurusan qaf kan panjang itu ya. Itu artinya alif ya kan. Qala ya kan. Berarti alifnya di sini baca tebal tipis. Qala. Berarti kita lihat huruf qafnya, huruf qaf adalah huruf tebal maka alif tebal. Kalau misalnya uh, sajida tipis karena hurufnya awalnya tipis huruf sa. Kemudian huruf lam syaratnya apa? Syaratnya harus lafdzul jalalah dan sebelumnya harus berharakat fathah ataupun dhammah. Kalau dia lafdzul jalalah tapi huruf sebelumnya berharakat kasrah maka hukumnya tipis ya. Abdillah ya, Abdillah. Beda dengan Abdullah, Abdallah tebal, tapi kalau Abdillah tipis Abdillah dan Abdillah salah ya. Bismillah, benar enggak ini Bismillah? Salah ya. Bismillah ya kan? Bismillah. Sami'allah ya, tebal seperti itu. Adapun huruf ra, rinciannya sangat banyak ya. Rinciannya sangat banyak, tidak bisa dijelaskan dengan seperti ini, harus menggunakan proyektor. Tapi waktu itu tidak kita jelaskan. Huruf ra intinya adalah ya rumusnya kalau ra dalam harokat dhammah atau fathah maka tebal. Ya. Ra yang kasrah pasti tipis. Itu rumusnya. Adapun huruf tebal itu ada 7 ya sebagaimana dalam matannya wa sab'ah atau 7 ulwin diucapkan atau dikalimatkan khussa dogtin kid. Jadi enggak khussa dogtin kid ya, nanti salah nulisnya kan, harus tepat ya, harus tepat. Kalau enggak tepat nanti terus ono kok pada hok lagi khussa dogtin, udah ada huruf keempat nanti kan khussa dog, coba khussa dogtin kid, coba kid. Jangan doktin kid salah ya, nanti sama dengan huruf dot nanti artinya ya. Coba khusso, ini pengucapannya harus tebal nih. Dotin kid kid kid. Kenapa kid? Karena huruf do hurufnya mengalir suaranya ya, huruf dha harus dialirkan suaranya. Kemudian dibagi lagi. Dalam matanya disebutkan ya, setelah menyebutkan wasab'ul in khussadatin id hasar, langsung dijelasin lagi oleh Imam Al-Ghazali. Wasadu dadun ta'u dha'un mutbaqah, wasadu dadun ta'u dha'un itbaqah atau itbaq ya kan. Sod dod to dha, jangan sodo todo ya. Kalau sodo todo nanti enggak ada bedanya antara dot dengan dha ya kan. Sempat kita fokuskan juga waktu itu ya, baina dot wa dha ya. Maksudnya pernah ya, kita praktikkan bersama-sama itu ya. Jadi sod dot to dha dikatakan atau dikategorikan itbaq itu lebih kepada ketika kita membaca kasroh ya. Dibedakan dengan jelas ketika kita membaca dengan harokat kasroh. Huruf tebal yang 7 itu enggak semuanya dibaca tebal ketika kasroh ya. Tapi huruf 4 ini sod, dod, to, dha, apapun harokatnya, apapun kondisinya ya, mau dia tasydid, kasrah, fathah, dhammah ataupun sukun ya, ataupun ada sifat qalqalah atau ikhfa yang ada pada huruf tebal tersebut, maka seluruhnya harus tebalkan. Ikhfa'nya huruf tebal maka harus tebal. Contohnya to min tinil lazib, jangan min tinil lazib, enggak masuk ya. Jadi pendengaran yang ahlu tajwid enggak masuk. Min tinil harusnya min tinil lazib. Contoh lagi anqadha dhahrak, anqadha dhahrak, enggak
Alladzi anqadha dhahrak ya. Qadha dhahrak ya. Anqadha dhahrak. Beda kan? Kemudian huruf ikhfa yang lainnya di antara huruf tebal ya. Contohnya man wa dhillim mandud. Mandud. Enggak mandud, salah, tapi mandud. Jadi huruf tebal itu intinya suaranya dinaikkan ke langit-langit satu suaranya diangkat ke atas. Qalqalah, contoh qalqalah apa contohnya? Contohnya apa? Ini syai'im muhit. Enggak syai'im muhit. Salah ya. Muhit. Coba. Muhit. Contoh lain apa? Contoh lain. Contoh lain yat'am. Coba yat'am. Artinya ya apa berarti? Artinya makan nih, lapar kayak ini. Yat'am darnya sedang makan ya. Tapi memang ada wa yat'am ada dalam Al-Qur'an. Apalagi huruf tebal. Pada huruf qalqalah pada huruf tebal ya. Coba contohnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba. Coba kemarin kita sampai surat apa terakhir? Takwir, coba dibuka. Surat Takwir ada huruf tebal tuh, ya. Dilihat dalam surat Takwir ayat 15. Fala uqsimu bil khunnas. Jadi enggak dibaca fala uqsimu bil khunnas. Kemarin Mas ya sudah setoran Takwir ya. Ya, kemarin lancar hafalannya, tapi perlu perbaikan dalam hal seperti ini ya. Hal seperti ini atau tajwid, dalam kategori tajwid harus tetap perlu diperbaiki lagi ya. Qalqalahnya fala uqsimu bil khunnas, enggak dibaca fala uqsimu bil khunnas, ya khata ya, seperti ini salah. Contoh lain apa lagi contohnya? Enggak ada qalqalah di sini. Huruf tebal. Ya, huruf tebal ada 7. Khussa, dhaltin, qid. Yang qalqalah ada berapa? Khussa, dhaltin, qid. Hanya 2 ya. Qaf sama ta ya, hanya 2. Qaf sama ta yang qalqalah. Tapi kalau yang ikhfa ada shad, ada dhad. Sodho, todho ini semuanya ikhfa ya. Habis itu qaf ditambah qaf sama apa lagi? Khussa, dhaltin, qid. Udah ya, qaf doang ya. Sodho, todho, qaf. Ya, ada 5 huruf tebal yang dibaca ikhfa. Sisanya 2, kha sama gha enggak diikhfakan ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, tapi intinya seperti itu ya. Huruf shad, dad, ta, dha ketika kasar dibaca dengan tebal. Coba kita praktikkan dulu sebelum kita tas ini. Coba. So, 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 so. Jangan dimonyongin, ya, jangan sengaja dimonyong. So, kan? Kalau so ini tidak ada kaidahnya, ya, tidak berkaidah nanti bacaannya. Coba so, si, 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 bukratan wa asila. Coba. Wa asila. Si. Jangan monyong ya, sui jangan ya. Si. Oke. Kemudian dot. Bo. Bo. Dhi. 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 Oke. Kemudian po. Coba po. Po. Poi. Poi. Poi.
Kemudian dho, coba dho, dho. Nah, ini bertemu dengan antara ujung dengan ujung bibir atas ya. Dho, dhi, dhi, dan huruf ini dialirkan dengan sempurna ya. Fi lauhim mahfuz. Jadi enggak fi lauhim mahfuz. Mahfuz. Enggak berhenti ya, harus dialirin. Surat apa nih? Ya, surat Jumat nih. Surat apa? Sunnah salat Jumat. Surat Al-Ghasyiyah. Fi lauhim mahfuz. Dan cara mengalirkannya juga harus diangkat suaranya ya. Diangkat suaranya mahfuz. Enggak monyong doang, enggak mahfuz. Kalau jadi tipis, harus diangkat mahfuz. Ya. Apalagi mahfuz salah ya. Lauhul mahfuz gitu ya. Lauh al-mahfuz gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemarin sampai ayat berapa? Kita tasin. 4 ya. Kita satu-satu kemarin ya. Oke. Kita ulangi lagi sedikit ya. Kita fokuskan ke Atimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba masing-masing kita merasakan aliran huruf-huruf yang mengalir atau aliran nafas atau aliran suara huruf-huruf yang memilikinya ya. Rahmanir Rahim, Rahim, ada sedikit aliran Pak juga. Coba dirasain masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Itu tafasyi pada huruf shin diluasin aja, diberikan aliran yang banyak ya. Jadi enggak terburu-buru untuk mengucapkan huruf setelahnya dulu, enggak apa-apa. Diberikan haknya dengan sempurna. Coba nah, seperti itu ya. Setelah itu baru mengucapkan huruf setelahnya. Syamsu kuwirat. Nah, rot. Nah, jadi sifatnya apa? Hamas kemudian syiddah ya. Berarti artinya syiddahnya dulu diaplikasikan ya. Karena seperti ini. Rot ini syiddah itu artinya tertahannya aliran suara. Rot gitu ya. Jadi jangan rot langsung seperti itu, jangan. Tapi diberhentikan dulu hurufnya karena ditertahan memang. Rot. Jadi setelah kita melepasnya itu baru keluar nafasnya. Yang mengalir itu nafasnya, huruf ta itu yang mengalir nafasnya, bukan suaranya. Beda antara nafas dan suara ya. Rot. Coba. Jangan langsung rot gitu ya. Rot. Coba. Rot. Nah, karena masih banyak di antara kita nih ya. Banyak di antara kita masih seperti itu ya. Angkadarat, masih angkadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Uttilat. Langsung seperti itu jangan ya. Uttilat. Ini kalau sesuai tajwid ya. Kalau sesuai kaidah tajwid ya. Tapi memang tidak sampai batasan
lahanul jani ya, karena sifatnya tidak berkaitan dengan merubah huruf ya, hanya sekedar menyempurnakan. Tidak, yang penting jangan sampai idza syamsu kuwirat. Salah seperti ini ya. Kuwirat. Dan sampai seperti itu. Ini ada hamesnya aja, gitu ya. Idza syamsu kuwirat. Ayo. Oke. Masih ada yang bocor duluan ya di suaranya. Tapi apa coba ya? Anda tadi bingung ya, masing-masing mengoreksi dirinya masing-masing. Ya, coba ulang lagi. Idza syamsu kuwirat. Oke, lebih sedikit nih. Masih ada tapi lebih sedikit. Wa idzan nujumun kadarat. Nah, kemarin belum singgung nih huruf jim, jangan sampai ada c ya. Nuju salah ya. Nujumu, jangan sampai nujumu. Coba ja, ji, ju, baje, baje, jaji, ju, baje. Oke, jangan sampai ada ja, ji, ju, baje gitu ya. Wa idzan nujumu kadarat. Di apa, dijelaskan dhammahnya pada huruf mim ya, ketika sebelum masuk kepada ifanya. Dimonyong, tapi tidak sampai menambah huruf waw, tidak seakan-akan seperti menambah huruf waw ya. Muweng tapi jadi menjelaskan dhammah dengan monyong, menjelaskan dhammah dengan monyong ya. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Uttilat. Coba jadi masuklah huruf ainnya ya, dijelaskan, ditekan di mana mahrajnya, di epiglotis ya. Ya. Kalau kita mungkin lebih jelasnya jakun ya, jakun. Coba Uttilat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Ainnya masuk pada huruf ta ya, itu dalam keadaan tebal ketika toknya ditebalkan. Diangkat ke atas, berarti diangkat ke atas gini ya. Jangan dibaca ru'ut tapi ru'ut, tapi bukan seperti ini. Ru'ut salah ya, tapi dinaikkan ke atas ya. Wa idzal 'isyaru 'uttilat ya. Wa idzal wuhusyu husyirat.
وإذا الوحوش حشرت. Ini wuhushu ya. Wa idzal haknya harus jelas ya. Artinya haknya harus jelas. Wa idzal wuhushu husyirat. Ayo. Sya. Shi, shu. Nah, dari mana mahrotnya? Tengah lidah. Tengah lidah. Oh, sama aja. Jangan 2 kali. Tengah. Sama level apa enggak? Ada 3 huruf yang berasal dari tengah lidah atau suaranya berasal dari tengah lidah, ada 3 mahrotnya ya. Jim, shin, dan ya. Shin termasuk, tapi yang menempel hanya jim ya. Yang menempel sampai langit-langit atas hanya jim. Coba ja. Jadi yang lidah tengah-tengah lidah nempel sampai ke langit-langit atas itu hanya jim aja. Coba ja, ji, ju itu nempel. Tapi kalau shin dan ya enggak. Hanya diangkat, bukan dinempel, tapi diangkat saja. Coba sya, ya, seperti itu. Tapi ya-nya yang bukan ghairu maddiyah, karena ada 2 ya. Yaitu ada 2. Ada ya maddiyah sama ya ghairu maddiyah. Kalau ya yang maddiyah berasal dari al-jauh. Oke. Sekarang dari mana nih? Dari situ ayo Mas. Yamini ya, dari kanan saya coba. Wa idzal wuhushu husyirat. Langsung baca aja. Ayo, koreksi pada sya. Lebih dikeluarin lagi. Dikeluarin semuanya. Dikeluarin seluruh udaranya. Wuhushu husyirat. Gimana? Seperti kita mengucapkan syahadat ya. Asyhadu alla seperti itu. Coba. Shinnya masih belum. Coba asyhadu coba. Asyhadu. Nah, ketika sukun bisa. Coba sekarang shu. Coba shu gitu aja. Shu. Coba itu bisa. Oke. Tapi mengorbankan kesalahan pada hu-nya pada faidal wuhushu. Pendek ya. Husyirat, wuhushu, husyirat. Ulangi lagi. Udah benar belum? Tanya nih. Udah benar belum? Belum, yang belum yang mana? Coba. Gak apa nih. Karena mau koreksi sambil diri koreksi juga. Berarti artinya kalau bisa ngoreksi diri artinya sudah paham ya. Walaupun kita belum sempurna. Coba ada lagi. Ya, salah apanya? Seluruh saknya salah? Masih belum ya? Masih belum semua. Oke. Tapi intinya seperti itu. Diperjelas ya. Husyirat itu ya. Oke, sekarang ayo Pak. Ayo, Syekh. Ulangin. Wa idzal wuhushu. Oke. Cepat-cepat nih aja ya nih. Gak ada yang ngejar nih. Tidak lalar ya. Wa idzal dibagi 2. Cara bacanya gini, Pak. Syekh. Wa idzal wuhushu husyirat dibagi 2 enggak apa-apa. Nah, jangan dikasih tasydid ya. Husyu salah. Wuhushu. Punya dipanjangin. Coba. Oke, gitu. Sekali lagi. Wuhushu syirat. Oke. Sekali lagi harus tepat. Itu nanti syarah maknanya nanti. Ya.
Oke, masih mending. Ya, betul. Lumayan mending. Tapi gitu cara bacanya nggak terburu-buru, ya. Oke, koreksi pada haknya. Sedikit berubah jadi kho, ya. Coba jangan sampai ada keluar ngoroknya. Ini hak murni. Wuhushu husyirat. Ayo, sekali lagi. Oke, masih ada, ya. Salah nggak? Masih udah benar salah? Atau nggak salah? Pada haknya, oke. Jangan sampai ada gitu, coba dilatih ya. Ha, hu, dah. Jangan sampai ha, hu, dah. Ini salah. Kalau seperti ini artinya melenceng kepada mahornya huruf kho. Nah, gitu Pak ya. Coba dikoreksi lagi, dipelajari. Ha, hu, ha. Belajar makan pedas yang banyak nanti. Nanti. Ayo. Bagus Pak. Hasyanya udah bagus ya. Lagi. Pelan-pelan. Oke, sudah benar belum? Sudah benar belum? Artinya belum yakin. Masih mending yakin, salah, masih salah atau masih udah benar? kurang 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 sempurna, kurang kurang sempurnakan syaknya. Wa idal gitu langsung ya. Wuhushu. Sunya jangan dipanjangin. Syuhusyirat. Wa idal wuhushu husyirat. Jangan ditambahin wuhushu husyirat, salah. Sekarang malah shinnya yang agak salah jadinya nih. Sya, coba sya. 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 Shu. Ash. Coba. Ash. Nah, coba lagi. Oke, sedikit sambil dipelajari nanti. Ya Pak. Oke. Oke, belakang dulu. Ayo, Mas. Satu. Shin yang pertama kurang jelas. Jelasin lagi. Oke, san. Oke, san. Huwa. Aina panjang nih. Lah, tidak dipanjangin pada hu-nya. Lagi. Ulang lagi. Wuhushu husyira. Jadi pada wuhushu langsung dibaca husyirat. Jadi nggak dipanjangin. Jadi jangan sampai ada jeda. Wa idzal wuhushu husyirat gitu. Oke. Sekali lagi. Oke, bagus. PR antum masih dari hidung PR antum ya. Nih, tapi sudah bagus. Ini PR-nya dari hidung. Nih, jangan sampai dari hidung lagi. Coba dipelajari. Antum dari mana, Pak? Dari? Yang cuma antum tadi. Bareng. Oh, kenal. Salat di sana enggak? Maksudnya bareng di masjid sana enggak? Beda. Namanya siapa, Pak? Ada. Ayo, Pak, coba baca. Lagi? Oke, baca nggak tuh? Oke.
Semangat lagi bacanya. Wa idzal wuhusy gitu ya. Shinnya lebih dijelaskan lagi. Shu harus monyong karena di domah shu gitu ya. Wa idzal wuhusy. Pokoknya ada domahnya dimonyong. Ya. Jelasin lagi. Sanggup sama sanggup. Ya. Diperjelas lagi. Shin. Wuhusy husyirat. Ini ya. Jadi huruf shin lebih diperjelas lagi karena dia sifatnya memenuhi segalanya ya. Sifatnya hamas, sifatnya rokhawah, kemudian memiliki sifat yang khusus ya. Sifat khusus di antara ada 8 sifat ya. Di antaranya sifat khusus yang dimiliki huruf shin ini. Jadi nggak semua huruf itu memiliki sifat khusus ya. Jadi di antara yang memiliki sifat khusus adalah huruf shin. Jadi sifatnya namanya tafasyi. Artinya apa? Intisyarul hawa. Artinya adalah menyebar luasnya udara. Artinya seluruh udara yang dalam dikeluarin semuanya. Yashfa'una yashfa'una ashhadu yastabshiruna. Nah, seperti itu. Jadi seluruh udara yang ada di dalam dikeluarkan seluruhnya ketika mengucapkan huruf shin. Tep. Adin. Allahu Akbar, Allahu Kita lanjut lagi ayat berikutnya. Wa idzal biharu sujjirat. Sujjirat. Ingat ya, huruf jim tidak ada sifat nafas yang mengalir ya. Tidak ada aliran nafas pada huruf
jim, jangan jim, salah ya, tapi jim ya. Jangan dibaca sujirat, sujirat. Jelas ya, ini ada nafasnya, kalau ini salah seperti sujirat. Ya, harusnya gimana? Sujirat. Coba. Sujirat. Wa idzal biharu sujirat. Wa idzal biharu sujirat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan satu makhraj, satu makhraj berdekatan ya. Suzu, suzu ya kan. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Ayo coba. Wa idzan zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Itu dipanjangin ya, ada waw kecil. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Oke, mbak tipis. Tapi di sini ikhfanya huruf qaf. Ikhfanya harus dibaca tebal. Enggak dibaca bi ayyi dzambin bi ayyi dzambin qutilat. Nah, ditebal ikhfanya masuk pada ikhfa, pada huruf qaf ini ya. Biang diangkat ke atas. Bi ayyi ada penekanan pada huruf ya, karena tasydid ya. Agar jelas, jangan bi ayyi dan tapi bi ayyi dzambin qutilat. Ayo. Bi ayyi jangan dibaca ku tapi qul ya. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzas wa idzas suhufu nushirat. Wa idzas suhufu nushirat. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzas samaa'u kushitat. To sama ta dipertemukan. Maka to-nya harus dibedakan dengan huruf ta dengan jelas ya. Dengan memberikan hamas atau aliran nafas dengan jelas pada huruf ta dan tidak memberikannya pada huruf to. Jangan sampai dibaca wa idzas samaa'u kushitat. Kushitat salah ya. To salah ya. To coba to tanpa ada nafas, jangan to tapi to. Wa idzas samaa'u kushitat. Ya. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat.
huruf ainnya diberikan sedikit aliran suara, ya. Makanya dibaca su'irat, enggak langsung su'irat, tapi su'irat karena ada sifat bainiyah pada huruf ain, yaitu setengah mengalir suaranya, ya. Wa idzal jahimu su'irat, wa idzal jannatu uzlifat, uzlifat sama sod, sa dan zai satu makhraj, satu tempat, satu lokasi sumber suaranya, yaitu dari ujung lidah menempel gusi bawah. Nah, za, coba za. Nah, ketika mengucapkan huruf za dalam keadaan tasydid atau sukun, itu menggetarkan antara gigi depan. Coba dibuktikan. Uz, ada getaran di sini. Nah, uz. Beda dengan so dengan sa, tidak ada getaran pada. Coba us, us. Tapi kalau huruf za itu ada getaran pada gigi. Coba uz, gitu ya. Dan dialirkan sempurna, ya. Ketika imam, si antum jadi imam, dialirkan sempurna, bacanya dialirkan dengan sempurna. Contohnya seperti ini. Wa idzal jannatu uzlifat, disempurnain aja, ya, jangan terburu-buru. Wa idzal jannatu uzlifat, ya, tidak sampai merubah arti, tapi kesempurnaannya hilang, gitu ya. Wa idzal jannatu uzlifat, wa idzal jannatu uzlifat, alimat nafsum ma ahdarat, alimat naf, gitu ya. Alimat nafsum ma ahdarat. Ayo. Alimat nafsum ma ahdarat. Dha sama ra-nya keduanya dibaca tebal, ya. Ahdarat. Coba. Itu ya, pada kalimat alimat itu diberikan jeda. Alimat nafsum, enggak. Alimat naf, salah ya. Alimat nafsum ma ahdarat. Yang penting bukan nafasnya yang berhenti, ya. Alimat nafsum, salah seperti ini, ya. Tapi sifatnya, ya. Alimat nafsum, ini artinya bukan memutuskan bacaan. Tapi kalau nafasnya yang berhenti, itu artinya memutuskan bacaan. Nanti ya kita menyempurnakan sifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Ayo coba saya dulu. Oke, baik. Khalas ini dulu, ya, pada pekan ini atau pada hari ini dulu nasibnya suratnya. Al-an, bagi yang mau setoran baca, ya. Yang tidak setoran, yang membaca juga boleh. Yang misalnya 5 ayat atau 2 baris enggak apa-apa, ya. Jadi tujuannya untuk pengkoreksian tajwid aja, tidak perlu banyak-banyak yang membaca, ya. Yang mau setoran fadhol. Al-an. Kursinya mana? Aina kursi. Setoran.
antum? Mana berangkat kemarin ini? Oke, mana? Ya, Mas. Amin. Takbir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Yang kemarin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ketika bis, maka ini turun, bis, jangan bis, tapi bis. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم Yatazak betul. يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فآمن من كفر Ini yang kedua, bukan yang kedua. Fa'amma man فأما من كفر فأسر ayo dua. وآثر الحياة الدنيا Iya, yang panjang. Wa'athara وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى wa'amma. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجحيم هي Jannata. فإن الجنة هي المأوى يسألونك يسألونك عن الساعة أيان مرساها Ayyana. أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إنما Ila rabbika. إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها Innama in padanya anta mudiru man yakhshaha. إنما أنت منذر من يشاءها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها Kita mengingatkan hafalan bagus, namun perlu dikoreksi dalam hal panjang pendek ini. Panjang pendek ini perlu ditanyakan pada dari rekan-rekan di tulisan tapi bagi akhir makin kubur sampai terakhir dengan membawa harkat yang tepat. Ulangi itu lagi dua rakaat dan sampai 31 rakaat. Gitu ya. Ini cara hafalan sudah asal suara. Coba lagi. Coba lagi, Pak. Man ista'ad. Lagi, ya Mas. Siap. Bawa surat apa hari ini? Ayo. Nah, taqaddam. Aman. Ini kita. Cepat pada kalimat nafsu ini seperti ini. Alimat nafsu dia menulis nafsun ya
ألا تذر وإن عليكم Lahafizun. Coba. وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي نعيم يصلونها وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين إنما أدراك ما يوم الدين يوم Terus sekarang sudah didapatkan di umroh sudah baca ulang-ulang sampai dapat tinggal hafal yang baru yang lama sampai setengah siapa lagi ayo man belum ayo udah baca sehat baca aja أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم nggak ada sesuatu nafas masing-masing kalau semakin dia faktornya lebih karena dia juga lebih panjang daripada usia lemah tapi memang pintas sering dari dulu lebih wah kalau ini nggak wah sekarang manusia berbanyak dan dosa-dosa kita sekarang kita manusia juga Rasul ada sifat berharga sekali marah ada kita coba dibaca nah tapi di sana kuat apa yang kemudian إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا wala kidaba
لا يسمعون فيها لغوا ولا كتابا جزاء من ربنا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا juga beda. Kalau ini beda. Alhamdulillah yang di atas seperti yang dipanjang, nah ada seperti ada ini kan. Nah, maksimalkan terus membaca dengan ikhtiar seperti itu, diri dengan doa, usaha dan tawakal kepada Allah. Apa lagi? Siapa lagi? Ya, Pak. Surat apa ini? Liburan ya? Baca atau apa? Baca ya. Gimana? Hobis, udah tepat, tapi kurang. Semuanya ini sementara dibaca dengan sifatnya dipanjang atau sifatnya diambil. Hobis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Yauma. Sawada, tidak sawada, sawada. Dzalikal yawmul haqq. Wah, buat apa sih panjang? Karena nanti panjang. Kalau sekarang, berapa?
Aduh, apa? Apa sih? Bagus. Tadi dia ada grup yang mengalir mungkin belum sampai pelajaran pelajaran mahal itu buruk juga belum aja tapi belum aplikasinya belum sudah belum prakteknya belum mau belajar aja mungkin ya belum prakteknya terus kira-kira awal ini baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أي أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وقضبا nah gitu sama dong qobba وعنبا وقضبا masih ada boleh kalau benar dari dalam suaranya dari dalam atau dari nah tapi udah dengan Abraham dan ada kalau tadi berarti antara tiga ujungnya suaranya dari situ nanti salah wa inaba wa qobba
ba enggak waqom enggak dari dalam suara ya. وعنبا وقضبا Hmm. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم Jangan lama-lama. Itu ganti lagu kan? Mata'al lakum. متاعا لكم Nah. Mata'al lakum. متاعا لكم An'al lakum. Masuk. متاعا لكم ولأنعامكم Terus ya. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة أرهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة Suaranya tadi digerakkan. Kalau terdengarnya begini jadi aku sudah terbentuk atau mengalir pada huruf bo. Atau bo dan bo. Kalau itu dari dalam suaranya bo, kalau bo baru jadi kuat. Kalau tentang surat. Coba lagi, ada lagi? Khalas. Sudah? Yakfi? Yakfi ya? Sip. Ini ya. Jadi selain kita menghafal, terus kita mempelajari seluruh ilmu yang kita pelajari, ya, itu sebagaimana dipesankan oleh Imam Al-Ghazali dalam atau Syekh Aiman Rusdi Suwaid ya dalam kitabnya. Yang pertama adalah harus ikhlas bin niyah lillahi ta'ala, harus ikhlas niat karena Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi seluruh ilmu yang kita pelajari itu akan kita dapatkan dan bermanfaat ketika kita ikhlas niatnya. Yang pertama. Yang kedua adalah iktinamul awqat. Iktinam al-awqat. Apa artinya? Menjaga waktu atau menjaga waktu dengan sempurna. Ya. Jadi waktu digunakan dengan baik, menggunakan dengan baik waktunya. Ya. Kemudian al-bu'du 'anil ma'asi, kemudian jauhkan atau terhindar atau jauh dari perbuatan maksiat. Ya, karena pesan dari Imam Syafi'i juga, syakautu ila waqi suhifdi, aku mengadukan kepada guruku yaitu Imam Waqi' tentang su'ahifdi, tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' membimbingku ila tarkil ma'asi, untuk menjauhi maksiat. Fa akhbarani, dan Imam Waqi' mengabarkan kepadaku bi annal ilma nur, sungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, cahaya Allah atau nurullah atau cahaya Allah, ilmu Al-Qur'an, hadis dan lainnya, itu tidak akan didapatkan oleh pelaku maksiat. Jadi mungkin sulitnya kita menghafal, sulitnya kita mempelajari, sulitnya huruf za, sulitnya huruf dot, sulitnya
sulitnya huruf ain, mungkin dengan cara kita introspeksi diri kita coba ya. Barangkali ada maksiat yang maksiat tidak mesti, bahkan ketika kita buang sampah sembarangan sudah juga termasuk bentuk dari maksiat. Ketika kita membuat saudara kita marah atau yang lainnya, itu juga diantara maksiat. Ya. Segala sesuatu yang buruk itu adalah maksiat. Ya. Kemudian sidqu tawajuh ya, sidqu tawajuh. Jadi jujur ya, tujuannya apa gitu. Sabat. Itu dari anak, semoga bermanfaat ya. Yang menghafal tetap dihafalkan ya, step by step, tidak apa-apa ya. Yang masih membaca ya ikut di sini, sama aja kita sama-sama belajar ya. Baca aja nggak apa-apa ya. Kita masih fokuskan juz 30. Juz 30 ini adalah juz-juz yang sering digunakan untuk salat ya. Imam salat itu kebanyakan juz 30. Jadi antum mesti datang setiap pekannya, kita akan mengulas atau akan detailkan tajwid pada surat-surat di juz 30 dengan secara urut ya. Berarti besok masih melanjutkan surat At-Takwir, fala uqsimu bil khunnas, besoknya lagi Al-Infitar, besoknya lagi Al-Mutaffifin. Ya, datang sini terus ya. Ya, dengan cara kita datang terus-menerus juga bentuk dari niat kita ya. Niat kita agar kita bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Aku qouli hada, semoga bermanfaat. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.